Di video kali ini kita akan membahas tentang cara menguji hasil pengelasan dengan metode magnetik. Cara ini ada yang menyebutnya dengan MT atau magnetic test. Ada juga yang menyebutnya dengan MPT atau magnetic particle test. Intinya kita akan menguji kualitas hasil pengelasan dengan cara memanfaatkan elektromagnetik atau energi magnet. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu DT-NDT. Magnetik ini adalah salah satu dari pengujian tanpa rusak atau NDT. Nah, nanti apa saja isi dari DT dan NDT. Kemudian prinsip kerja dari magnetik. Bagaimana magnetik itu bisa mendeteksi adanya cacat pada area pengelasan. Kemudian alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pengujian magnetik ini. Lalu, cacat apa saja yang bisa terdeteksi dengan metode magnetik. Dan yang terakhir adalah bagaimana langkah dan prosedur pemeriksaannya. Baik, magnetic particle test itu adalah satu bagian dari uji tanpa rusak atau non-destructive test. Yang mana bagian dari non-destructive test itu meliputi 5 hal, yakni visual inspection, penetran, ada yang menyebutnya dengan PT, biasanya jadi satu, MTPT, magnetic particle test, dan juga penetran test. Kemudian ada ultrasonic test dan radiografi. Sedangkan pada uji rusak itu ada tensil, bending, hardness, mikro, makro, dan yang terakhir adalah impact. Kali ini kita akan fokus di non-destruktif pada bagian magnetic particle test. Prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan energi atau memanfaatkan medan magnet. Di sini, medan magnet akan mengalir dari kutub utara ke kutub selatan. Jika material itu bagus, tidak ada cacat seperti bagian yang bawah ini, dia akan mengalir secara sempurna. Yang atasnya ini juga mengalir secara sempurna, akan tetapi pada daerah yang terkena cacat ini, medan magnet ini tidak bisa lewat. Jadi terpaksa dia harus meloncat ke atas. Nah, loncatan medan magnet ini akan terdeteksi ketika kita semprotkan serbu besi. Serbu besi itu akan berdiri atau berkumpul di area di mana area tersebut ada cacat las. Seperti itu cara kerjanya. Nah, alat bahannya apa saja? Yang pertama adalah yoke atau sumber magnet. Yoke ini ada berbagai macam jenis dan ukuran. Ini adalah yoke elektromagnetik yang menggunakan energi listrik. Ada juga yoke yang merupakan magnet tetap atau magnet abadi tanpa menggunakan energi listrik. Yoke seperti ini bentuknya, dipegang, ada pegangannya di area sini. Kemudian alat dan bahan berikutnya apa? Alat dan bahan berikutnya adalah serbu besi. Serbu besi ini ada yang memang berupa serbuk, ada yang sudah dilarutkan sehingga bisa disemprotkan, sehingga bisa lebih praktis. Nah, pegangnya seperti cat semprot seperti ini. Nanti ketika kita semprotkan maka akan keluar serbu besi bersama dengan cairan. Kemudian alat dan bahan yang terakhir adalah white paint contrast. Kenapa kita perlu white paint contrast? White paint contrast ini fungsinya adalah untuk agar serbu besi yang kita pakai terlihat jelas. Karena material yang kita uji ini warnanya abu-abu nyaris kehitaman. Sedangkan serbu besi juga warnanya sama seperti itu, abu-abu nyaris kehitaman. Agar terlihat lebih jelas, kita perlu melakukan kontras terlebih dahulu dengan menggunakan white paint contrast. White paint contrast ini mudah diaplikasikan dan juga mudah dibersihkan. Berikutnya, jenis cacat las apa yang bisa dideteksi dengan metode magnetik.
Pertama adalah subsurface porosity, yaitu porosity yang berada di dalam tapi tidak terlalu dalam. Mungkin kedalamannya tidak sampai 2 mm, kurang dari atau sama dengan 2 mm. Yang kedua adalah subsurface crack, yaitu crack yang tidak sampai ke permukaan tetapi juga tidak terlalu dalam. Kemudian ada yang ketiga, cacat yang bisa dideteksi dengan metode magnetik adalah incomplete penetration. Kalau kita ambil kesimpulan di sini, seluruh jenis cacat yang bisa dideteksi dengan metode magnetik adalah cacat yang berada di subsurface, dekat dengan permukaan. Sebenarnya cacat yang berada di surface juga bisa terdeteksi. Akan tetapi, biasanya cacat surface itu keduluan terdeteksi dengan mata telanjang, keduluan terdeteksi dengan visual test. Kalau sudah terdeteksi oleh visual test, biasanya sudah di repair. Nah, yang nggak kelihatan yang ada di subsurface, dia akan terdeteksi dengan metode magnetik. Kalau terlalu dalam, biasanya tidak terlihat karena medan magnetnya tidak nyampe ke dalam-dalam area base materialnya. Langkah prosedurnya bagaimana? Untuk melakukan magnetic test, pertama adalah yoke yang tadi sudah kita persiapkan itu kita kalibrasi. Untuk mengkalibrasi yoke itu kita tempelkan pada logam atau baja dengan berat tertentu. Kalau setelah kita tempelkan, benda tersebut kita angkat. Kalau bendanya terangkat, berarti yoke-nya masih bagus. Kalau bendanya jatuh, berarti yoke-nya sudah lemah, magnetnya sudah lemah. Maka harus dimagnetisasi ulang, di repair, atau kalau mau tidak dipakai ya di scrap. Kemudian surface preparation-nya. Surface preparation adalah kesiapan permukaan sebelum dilakukan pengujian magnetik. Ada yang di grenda, ada yang di machining. Intinya harus bersih, tidak terdapat gelombang-gelombang yang sudutnya tajam. Setelah surface-nya siap, kemudian dilakukan pre-cleaning untuk menghilangkan debu atau cat. Kemudian disemprot dengan WPC atau Wet Paint Contrast, yang tujuannya agar serbuk besi yang kita pakai untuk kegiatan inspeksi nanti bisa terlihat dengan jelas. Setelah kita lakukan pengecatan dengan WPC, kita magnetisasi sambil menyemprotkan serbuk besi. Nah, di sini kita jalankan dengan berbagai perubahan sudut agar cacatnya terdeteksi. Jika ada cacat, serbuk besi yang kita semprotkan tadi akan terkumpul di area cacat. Kemudian tahap interpretasi, kalau sudah kita tahu serbuk besinya berkumpul di mana, maka kita bisa mengambil kesimpulan apakah itu cacat beneran atau cacat palsu. Kalau cacat beneran, maka kita tandai dan kita rekomendasikan untuk melakukan repair. Kalau ternyata cacat palsu, maka bisa kita abaikan. Setelah interpretation selesai adalah post cleaning, yaitu membersihkan WPC yang tadi, cat putih yang kontras tadi. Nah, demikian pembahasan kita tentang pengujian pengelasan menggunakan metode magnetik. Jika kalian masih ada yang kurang jelas atau ada hal lain terkait pengelasan yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.